di antara kita sekarang? Tidak ada. Ya. Boleh angkat tangan yang nggak punya dosa? Yang sedikit? Yang banyak? Tuh Anda saking banyaknya nggak mau ngangkat. Ya. Minimal pikiran kita sudah salah ya. Sudah dipikirkan dari pikiran kita. Ustaz tadi kok pecinya begitu ya? Kok jubahnya? Itu baru pikiran tuh. Ya. Belum yang lainnya. Ya. Bertakwalah tiap hari diturunkan subuh. Ya. Ini bagian yang pertama. Kedua, saya percepat. Kedua, salat subuh itu, salat subuh dijamin oleh Nabi SAW melalui hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim, nomor hadis 656. Ya. Itu Masya Allah bernilai pahala semisal salat semalam penuh, semalam suntuk. Ya. Kita bacakan hadisnya. Man shallal isya fi jama'atin, ya, siapa yang menunaikan salat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal laili, ya, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala seperti salat setengah malam. Setengah malam, ya. Kalau malam itu misal ada 12 jam misal saja, maka dia dapat pahala seperti salat 6 jam berturut-turut. Tapi salat isyanya berjamaah bukan sendirian. Maka Anda rugi. Kalau semalam Anda diberikan pahala dapat setengah malam dengan sholat isya berjamaah, Anda tinggalkan, Anda kehilangan itu. Ayo yang merasa tadi masih punya banyak dosa, cari amalan untuk menyeimbangkan. Sehingga dengan amal soleh kita kerjakan, yang jelek ditutup. Apalagi kalau dengan tobat. Tobat kita lakukan, hilang yang jelek, yang baik muncul, bakal dapat. Ya. Makanya kata para ulama, jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh memperbanyak kebaikan, setidaknya berlombalah dengan para pendosa untuk banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rumusnya. Ya. Tapi yang paling menarik, wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah, syaratnya berjamaah, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala salat semalam suntuk. Semalam suntuk, Masya Allah. Ayo, ketinggalan rugi Anda, tinggalan rugi. Ya. Bisa ada yang sholat semalam suntuk, sholat terus gitu. Ya. Kalau Anda nggak bisa, setidaknya jangan tinggalkan subuh berjamaah, sayang. Nah, kelihatannya nggak sekarang. Ingat ya, kalau ibadah itu pandangannya iman. Ya. Kalau dunia itu ilmu. Jangan ditukar ya, jangan ditukar. Misal, ini apa? Spidol. Ya ini spidol, ini gelas, ini teh. Nah, kenapa bisa kita simpulkan ilmu? Ilmu, sesuatu yang nampak dalam pandangan seketika dibuktikan itu ilmu namanya. Sesuatu yang belum tampak tapi diyakini itu iman namanya. Iman nanti pembuktiannya di akhirat. Kalau ada dunia cuma panjar saja, ya. Cuma panjar saja. Ya. Maka maaf, nanti bisa kelihatan besok siapa yang menyesal, siapa yang tertunduk menangis. Ya. Ayo perbanyak, kalau sudah paham banyak kesalahannya tutupi dengan amal soleh. Perbanyak. Kita percepat. Ayo. Salat subuh dijamin oleh Rasulullah SAW sebagai satu amalan, ya, satu amalan yang disebut Nabi langsung mengantarkan ke surga, ya, mengantarkan ke surga. Dan kalau diteruskan menjadi hijab dari neraka, ya, jadi mengantarkan ke surga, hijab dari neraka. Nanti kita lihat cara membaca hadisnya, ya, cara membaca hadisnya. Ada di Al-Bukhari nomor hadis 574 dan Muslim nomor hadis 635. Saya bacakan hadisnya. Man shallal bardaini, siapa yang konsisten menunaikan salat saat datangnya dua dingin, ya, barat itu dingin, ya. Kalau yang dingin biasanya kapan waktunya? Subuh, ya. Awal pagi dengan akhir siang kan? Kalau di Timur Tengah itu mulai dingin itu datang awal subuh dengan asar menjelang maghrib, itu mulai dingin, ya. Kayaknya Anda kalau umrah ke Madinah, salat menjelang maghrib kan sudah berbeda ya. Cuacanya sudah masuk mulai agak dingin. Nah itu bardaini itu subuh dengan asar. Kata Nabi, orang yang konsisten menunaikan salat subuh dan asar, dakhalal jannah, dijamin oleh Allah masuk surga dia. Masuk surga. Masya Allah. Masuk surga, gak main-main. Ya. Tapi ini mesti ditafsirkan ya. Nanti orang salah menyimpulkan. Oh kalau begitu saya salat subuh aja sama salat asar kan? Kan pasti masuk surga. Nah itu nggak tepat, tidak tepat. Maksudnya begini, maksudnya Bapak Ibu sekalian, kalau matahari terbit itu kapan? Pagi kan? Mulai dari subuh, cahayanya terpancar kan? Ya, mulai dia naik sampai tiba, sampai dia terbit. Nah, kalau terbenam kapan? Mulai menjelang asar sampai maghrib kan? Dulu, orang-orang Majusi itu kalau ingin beraktivitas, dia mulai memasrahkan, minta, bertawakal pada Tuhannya, benda-benda langit khususnya matahari. Di sebelum terbit mereka sudah menghadap ke matahari.
Ya, subuh sudah minta kepada benda. Mohon ditunjukkan, dimudahkan dan sebagainya. Begitu tenggelam, minta lagi supaya diberikan keberkahan. Maksud hadis ini bukan sekedar sholat, tapi orang-orang Islam itu bedanya dengan non-Muslim. Sebelum beraktivitas, saya ulang, sebelum beraktivitas, maka dia menghadap Tuhannya bukan benda, bukan macam-macam. Jadi orang Islam itu kerjanya bukan motif karena benda, bukan mengagungkan karena jabatan, bukan karena penghasilan, tapi dia berangkat menghadap kepada Allah meminta kemudahan dalam pekerjaannya. Karena itu kenapa disebut sholat subuh? Ini yang belum saya jelaskan. Satu fajar, kedua apa? Subuh. Kenapa disebut dengan subuh? Subuh itu dalam bahasa Arab memiliki dua arti. Memiliki dua arti, as-subhu. Pertama, rencana yang sudah disiapkan, ya, rencana yang matang yang sudah disiapkan. Ya. Karena itu kalau sudah punya rencana disebut dengan asbah. Kaifa asbahta? Bagaimana keadaanmu pagi ini? Punya rencana apa? Ya, gambaran apa? Salatnya disebut dengan salat subuh, seakan-akan memberikan pesan kepada kita. Maaf, bedanya muslim dengan non-muslim itu, saat dia bangun dari tidurnya, menghadap Allah, bertawakal, minta petunjuk, dia pun sudah siap dengan rencana-rencana aktivitas yang akan dijalani di hari itu. Di setiap muslim itu, maafkan, setiap muslim kalau sudah bangun dari tidurnya, salat subuh bukan sekedar salat, seakan-akan sudah siap rencana, sudah punya planning. Jam 7 saya ada di mana? Jam 8 saya kerjakan apa? Jam 12 saya berada di tempat apa? Terus punya rencana dalam seharinya. Ya. Itu tidak tepat kalau ada orang Islam beraktivitas nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Ya. Pak, nanti jam 10 ada di mana ya? Oh, saya kurang tahu ya, nanti coba saya pikirkan dulu. Repot itu. 10 mau mikir, susah. Maka subuh. Pertama. Jadi Anda fajar menghadap Allah, rencana sudah siap, seakan-akan begini urutannya. Anda siapkan rencana, ini pekerjaan saya. Sebelum Anda kerjakan, bawa kepada Allah. Ya, dalam sholat, mohonkan, diberikan kemudahan, kenikmatan, kenyamanan. Minta, orang Majusi minta kepada benda, pada matahari, Anda minta kepada pencipta matahari. Ya. Orang minta kepada benda, ya bisa. Sekarang tidak pada matahari, ada pada patung, pada hewan, pada macam-macam. Kita minta pada pencipta seluruhnya, minta kemudahan. Ya. Makanya sunnahnya dari Nabi, para sahabat dan sebagainya, nanti kita akan lihat, selesai sholat subuh, itu tidak langsung berangkat. Ada yang zikir dulu, ada yang nunggu bahkan sampai syuruk, macam-macam. Ya, Masya Allah. Yang kedua, subuh artinya gerakan pertama yang dilakukan. Gerakan pertama yang dilakukan, pionir lah, awal. Gerakan pertama yang dilakukan, pionir, awal. As-subhu. Quran surah ke-81 ayat 18. Was-subhi idza tanaffas. Dan demi waktu subuh ketika matahari mulai bernafas. Nafas itu maksudnya redup, ini bahasa kiasan, ya. Redup mulai tarik. Di matahari seakan-akan istirahat malam, lalu mulai menarik, bernafas, mengeluarkan sinarnya, subuh, ya. Ada pesan di sini, maaf, ada pesan. Orang-orang Islam tuh bedanya dengan non-muslim. Begitu bangun dari tidurnya, rencana siap, dan jadilah orang yang pionir mengerjakan kebaikan pertama kali. Jangan keduluan. Ya. Ada taklim, cepat datang di awal. Ya. Ada peluang, cepat kejar. Pekerjaan yang baik, cepat kejar. Lakukan, datang di awal. Orang-orang yang selalu datang lebih dini itu cepat mendapat kebaikan dengan yang terlambat. Ya. Ini pesannya. Awas, hati-hati, salat subuhnya rajin, tapi kalau lihat peluang selalu terlambat. Itu bukan aplikatif subuh itu. Subuhnya nggak pernah ketinggalan, tapi kerjanya terlambat. Ya, dapat proyek yang bagus terlambat. Ya, pekerjaan selalu tertunda. Itu bukan subuh namanya. Jadi kita sudah punya rencana, siapkan, minta kemudahan pada Allah dan datang lebih awal. Ya, itu poinnya. Nah, orang-orang yang menjaga itu, jadi berangkat minta kepada Allah kemudahan, pulang pas asar kan rata-rata. Anda kalau pulang kerja jam berapa? Jam 4, jam 5 kan asar itu. Asar. Maka dia kembali menunaikan salat asar, menghadap kepada Allah, menyerahkan semua ikhtiarnya. Non-muslim datang menyerahkan kepada apa yang dia sembah. Ada yang menyembah matahari, dia menghadap pada matahari. Anda kembali kepada Allah. Makanya pada para ayah, saya agak cerewet di sini. Mohon maaf Pak ya, mohon sebesar-besarnya. Kalau tempat tinggal Anda dekat dengan masjid, usahakan sebelum pulang ke rumah mampir ke masjid. Selesai kerja, salat 2 rakaat tahiyatul masjid.
Kemudian Anda mohonkan kepada Allah, sampaikan, ya Allah, hamba telah berikhtiar. Engkau berikan nikmat tangan, hamba kerjakan pada yang halal. Engkau berikan nikmat kaki, hamba langkahkan pada yang halal. Semua hamba kerjakan karenamu ya Rabbal Alamin. Kalau dengan semua ini Engkau bisa mudahkan hidup kami ya Allah, maka mohon turunkan rezeki yang halal. Berikan keberkahan, minta. Yang di rumah gak usah tahu. Dan gak usah SMS dulu, mah papa mau ke masjid dulu ya. Karena anak harus bikin status lagi, sedang di masjid misalnya. Repot itu. Gak usah. Minta. Itu begitu turun ke enak itu. Gak percaya silahkan Pak, minimal hati kita tenang. Ya. Itu mengurangi kegelisahan. Begitu Anda masuk masjid, beda. Masjid dengan rumah lain beda. Ya. Anda pulang dari kantor, masuk ke rumah bisa gelisah, masuk masjid tidak. Begitu sholat, tenang. Jadi saat ke rumah itu suasananya suasana tenang, nggak banyak masalah gitu. Ya. Dan di rumah pun enak menantinya. Anda jangan bayangkan, saya kalau pulang ke rumah itu, masya Allah, jangankan istri saya, anak saya yang baru 2 tahun, ternyata sudah nunggu Pak. Ya, saya berikan kepada Anda 15 jam dalam sehari. 15 jam. Ya, masya Allah. Saya punya waktu 9 jam. Saya tidur 3-4 jam. Selebihnya saya bagi. Saya jawab pertanyaan orang dari luar. 2 jam lagi saya koreksi diri. Kita tobat, kita lihat. Ada nggak yang disampaikan belum kita amalkan? Lalu kita catat, pelan-pelan kita tangisi diri kita. 2 jam saya berikan untuk anak saya. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu saya datang, tidak ada yang membukakan pintu, nggak boleh semua, kecuali anak kami. Ditunggu, dibuka. Apa yang terjadi begitu dibuka? Buya, dia tidak akan panggil ustadz, bukan panggil apapun. Dia hanya panggil ayah saya yang datang. Dia peluk. Kalau dulu bawa bola, itu ditunggu itu. Ya, saya biasa pulang malam, dia rubah kebiasaannya. Siang-siang dia tidur panjang, malam dia tunggu bangun. Begitu saya datang jam 9, setengah 10 sudah dibuka. Ya, main bola yuk katanya. Itu nunggu-nunggu, Anda bayangkan 8 jam. Sekarang lain. Uminya yang ceritakan. Buyanya kerja gini, ngajar macam-macam, masya Allah. Begitu pulang sekarang lain. Buya, ditarik, ya sini, makan dulu biar sehat katanya. Selesai kita dibawa lagi ke kamar. Ya sini, berbaring, kakak pijitin. Lalu mulai naik ke kaki, dia pijitin, dia angkat. Sudah selesai, ya Buya bobo dan besoknya istirahat katanya sehat. Baru saya cium, baru anak itu tidur. Nunggu Pak, nunggu. Kadang-kadang Anda punya anak, punya keluarga, ada istri, dia sudah nunggu di rumah 8 jam lebih bahkan untuk bercerita sesuatu, menyampaikan satu pesan. Anda pulang dengan kesibukan, begitu mau disampaikan Anda katakan, udah nanti aja, itu gampang. Itu sakitnya di mana itu? Luar biasa itu, tunggu-tunggu. Insya Allah. Itu luar biasa menurut saya. Ya. Kadang-kadang kita menganggap ringan, padahal itu kunci kebahagiaan. Saat Anda, istri Anda, anak Anda menangis di rumah, minta kemudahan, barangkali itu yang memudahkan proyek Anda. Ya, masya Allah, itu pulang ke rumah, Nabi aja, Nabi yang paling soleh, manusia paling takwa, pernah disebutkan di dalam Al-Bukhari, itu begitu pulang Aisyah nunggu cerita, kurang lebih sampai 2 jam, didengerin aja oleh Nabi begini. Sampai selesai. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Begitu pulang sampai ke rumah, mau cerita, baru 1 menit aja udah dipotong. Gak usah lah, nanti aja, gampang, Papa lagi sibuk. Sibuk. Anda itu jadi pekerja di luar rumah, sampai rumah jadi ayah. Sudah selesai jadi suami, selesai. Ya di luar Anda pekerja kantoran, jadi kantor selesai. Begitu ke rumah, sudah jadi orang rumah. Ya keluar dari rumah, sampai kantor jadi orang kantor. Jadi jangan ditukar. Nah, Nabi mengajarkan, sahabat mempraktekkan, sebelum pulang ke rumah mampir ke masjid, tenangkan diri kita. Itu begitu pulang ke rumah enak gitu ya. Senyumnya nyaman. Ibu juga bantu, Bu. Ya, hilangkan kegelisahannya. Oh jangan baru datang sudah beban dikeluarkan. Pak tadi anak kita begini, baru datang. Tunggu dulu. Ya. Makanya istri Nabi itu kenapa diizinkan oleh Allah menikah dengan lebih daripada 4 istri? Saya sering katakan, itu Masya Allah, semua istri Rasulullah itu mewakili karakter seluruh perempuan yang ada di muka bumi. Mewakili. Ya. Ibu bisa temukan kira-kira mirip siapa, ibu itu bisa lihat. Ya. Ada yang seperti Khadijah, Aisyah, ya, Ummi Kulthum, Zainab, macam-macam. Dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan ada Pak. Ya. Sebelum menikah dengan Nabi, tapi setelah menikah itu semuanya berubah. Cemburunya pada ibadah. Kalau si fulana bisa tahajud, saya belum, itu cemburu. Perhitungannya pada ibadah. Tadinya uang belanja, setelah dididik oleh Nabi, bagaimana satu kurma bisa jadi ibadah. Satu kurma bisa jadi ibadah. Bayangkan, belajar dari situ Bu. Kalau bisa seperti Khadijah. Al-Bukhari nomor hadis yang keempat, Masya Allah. Nabi sedang capek-capeknya turun dari Gua Hira, wahyu belum turun. Di jalan ada yang manggil Muhammad, Muhammad. Siang bolong. Dari kanan kiri nggak ada orang, depan belakang kosong. Ke atas ada makhluk seperti sedang duduk pakai jubah putih, rambutnya gondrong.
Gak usah jauh-jauh lah ya. Pak Abdul Basit ini pulang dari sini siang-siang sendirian. Jam 2 ada yang manggil, Pak Basit, Pak Basit. Depan gak ada orang, belakang kosong, kanan kiri kosong. Lihat ke atas, baju putih, rambut gondrong seperti duduk. Gimana responnya? Itu yang ramatikan juga bisa lari itu. Ya. Makanya bahasa nabinya faro'ibtu minhu, saya takut luar biasa. Ro'iba itu artinya bulu kuduknya naik. Takut, tapi Masya Allah. Begitu sampai ke rumah, dibuka pintu oleh Khadijah, dibuka pintu, melihat wajah Khadijah, setengah kegelisahan Nabi hilang, setengahnya. Dituntun tangannya, dibawa ke kamar, kata Nabi, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, selimuti saya. Dengan tenang diselimuti, istrinya langsung mengatakan, perhatikan kalimatnya, duhai suamiku sayang, kamu itu orang baik, tidak punya musuh, selalu menyandung silaturahim, yakinkan pada dirimu, saya itu selalu bersamamu dalam suka dan duka. Masya Allah, hilang itu. Tenang, dengar kalimatnya aja. Tiba-tiba turun wahyu, ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Itu kisahnya. Ibu sudah sampai mana itu? Ya, kalau ibu sudah mirip-mirip Khadijah, suami pulang lihat ibu sudah tenang, itu Khadijah itu ya. Tapi kalau lihat ibu jadi pesimis situasinya, itu bermasalah ya. Apalagi yang pulangnya telat, tunda-tunda gitu ya. Itu berarti ibu yang pikirkan, silahkan ya. Baik, yang terakhir saya tutup dulu di sini, terus kita jawab beberapa pertanyaan ya. Yang terakhir, keutamaan sholat. Kita belum mulai sholatnya ini, baru keutamaannya saja. Ya. Yang terakhir, dijamin berada dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijamin oleh Allah. Kalau sudah dijamin oleh Allah ya sudah. Ya. Kalau sudah dijamin oleh Allah dalam kebaikan, sudah tidak ada yang bisa menghilangkan kebaikan itu, tidak ada yang bisa meruntuhkannya, bahkan mengelak darinya. Tidak. Hadisnya riwayat Muslim nomor hadis 163. Man shalla salatas subhi fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang menunaikan salat subuh dengan konsisten dia tunaikan, maka dia dijamin dalam genggaman Allah, dijamin oleh Allah. Kalau Allah sudah jamin, gak usah tanya. Ya, sulit jadi mudah. Ya, berat jadi ringan, segala terbuka, rezeki datang, itu fi zimmatillah. Tapi kok Ustaz banyak yang sholat subuh tapi kok nggak dapat juga jaminannya? Ya, susah tetap susah, rezeki terhambat. Apa yang salah? Nanti kita pelajari cara sholatnya Nabi. Jangan-jangan rajin tiap waktu datang tapi cara sholatnya salah, kan nggak dapat juga. Tapi hadisnya nanti kita teruskan. Kalau ada yang sudah dijamin oleh Allah mendapat kebaikan, lalu tidak digunakan kebaikan itu, Allah akan tuntut itu, akan dituntut. Ya, misal saya berikan Anda mobil, ya, Anda terima. Saya katakan, saya jamin ini mobil, silahkan pakai saja. Bensinnya saya yang isi semuanya, silahkan. Begitu ada aktivitas, gunakan. Mau ta'lim, mau sholat, mau ke kantor, pakai. Ya. Terus saya sudah berikan, tapi Anda nggak pakai. Bagaimana perasaan saya? Ya, kecewa. Padahal Anda minta sebelumnya. Ya, perhatikan. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai'in. Ya, maka jangan sesekali nanti kalau Anda sudah diberikan jaminan, Anda kan tadi ingin mudah, ingin nyaman, dapat segala kenikmatan, sekarang diberikan jaminannya oleh Allah, dikasih. Lalu Anda tidak ambil itu, Anda tinggalkan salatnya, Anda abaikan salatnya, maka perhatikan bahasanya. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai'in. Jangan sesekali kalian setelah diberikan jaminan oleh Allah, kata Nabi, dituntut itu oleh Allah. Kamu kan minta hidupnya mudah, gampang, nyaman, rezeki mengalir. Sekarang saya berikan lewat sholat subuh. Kenapa nggak kamu ambil? Kira-kira gitulah bahasanya. Ya. Fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bisyai'in. Perhatikan. Kalau Allah sudah menuntut nanti tentang jaminan yang sudah diberikan, yudrik. Kita tidak akan bisa lari dan mengelak. Ditemukan dimanapun. Silahkan mau sembunyi kemanapun, tidak. Nah nanti thumma yakubbuhu ala wajhi finnari jahannam. Orang yang sudah minta diberikan tapi menolak nanti diabaikan itu maaf ya, maaf. Bahasa hadisnya itu yakubbuhu ala wajhi. Yakubbu ala wajhi itu begini, digenggam wajahnya begini. Ditarik ke neraka jahanam. Yang paling standar itu An-Nisa 56, yang paling standar. Siksaan di neraka, cara ngambilnya. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang ingkar terhadap ayat kami, yang ingkar, menolak, mempermainkan, meninggalkan, itu cara masuk nerakanya nusli. Nusli itu diambil ubun-ubunnya begini, dicelupkan. Ya. Pernah bikin tes celup? Nah, seperti itulah. Ya. Kullama nadijat juluduhum, dicelupkan begini, hancur semuanya kulitnya, hancur semua. Badalnahum juludan ghairaha, ditarik lagi begini, sembuh lagi. Ya.
Ada malaikat yang tugasnya celupin, angkat gitu. Ya. Dicelup, hancur, diangkat, sembuh. Itu informasi saja dari sekarang, ya, informasi saja. Satu harinya itu sama dengan 1000 tahun. Satu detiknya sama dengan 48 hari. Jadi tolong ini sekedar informasi yang paling ringan. Masuk 1 detik begini, itu sakitnya sampai 48 hari. Kalau masih nggak percaya juga silahkan aja coba sendiri. Ya. Jadi saya sudah sampaikan keutamaan sholat subuh ini. Ya. Maka mulai besok ayo kita siapkan supaya bangunnya lebih awal. Ya. Kemudian sempurnakan. Nah, sehingga jaminannya di Al-Bukhari nomor hadis 657, Muslim nomor hadis 651. Perhatikan kata Nabi, kalaulah setiap manusia itu tahu keutamaan sholat subuh, kalaulah tahu keutamaan sholat isya dan sholat subuh, begitu redaksinya, tentulah mereka akan mendatanginya dengan merangkak. Dengan merangkak. Ya. Merangkak itu maksudnya bukan datang merangkak ini, bukan. Maksudnya banyak yang datang, saking banyaknya sulit bergerak. Ya, sampai setahap. Merangkak kan nggak langsung ya. Merangkak itu setahap. Kalaulah tahu keutamaan ini, itu orang akan semua berlomba-lomba untuk subuh. Sampai bergerak itu susah. Seperti merangkak. Ya. Anda sudah disampaikan keutamaannya, tapi Anda nggak mau ambil juga. Saya nggak tahu lagi dengan cara apa mesti dibantu itu. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah sebelum nanti ditanya oleh Allah di akhirat. Kalau yang lain nggak datang subuh belum belajar. Belum ada dalilnya. Kalian sudah belajar, sudah tahu keutamaannya. Kenapa belum dipraktekkan juga? Mau jawab apa itu? Ya. Baik, kita cukupkan dulu di sini. Nanti kita akan mulai ya, bahasan selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Izinkan saya untuk menjawab dulu beberapa pertanyaan yang ini masuk ya ke kami. Masih ada waktu? Baik, saya jawab beberapa saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izinkan ana bertanya, Ustaz, ana pernah dengar dari antum bahwa ketika tahajud Umar dan Uthman membaca Al-Quran bisa sampai khatam beberapa kali dalam salatnya. Namun bukankah Rasulullah SAW melarang kita untuk menghatamkan Al-Quran paling cepat 3 hari? Mohon penjelasan dari Ustaz. Ya. Ada pertanyaan dari ikhwah kita, salah seorang saudara-saudari kita. Saya pernah menyampaikan bahwa di antara sahabat orang saleh ada yang sampai menghatamkan Quran sehari semalam khatam, ada yang sehari 2 kali khatam, ada yang sehari 3 kali khatam, 4 kali khatam. Saat yang bersamaan ada hadis Nabi yang melarang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Pernah dengar itu? Bagaimana korelasinya? Kita buktikan dulu barangkali keterangannya supaya tidak keliru. Keterangan kami yang menyampaikan para sahabat itu pernah khatam, bahkan salafus saleh, tabi'in, sampai ulama-ulama ya, kekinian pernah menghatamkan Quran bahkan dalam sehari semalam. Ya. Anda bisa cek itu, misal referensinya, saya sebutkan dulu. Mau yang tebal berjilid-jilid atau cuma 1 jilid saja? 1 jilid ada terjemahannya itu ya, paling gampang ya. Wah, ini lekat tintanya. Kitabnya namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, karangan Imam An-Nawawi. Ya. Ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan bisa di googling di internet gratis. Ya. Kalau di internet saya lihat dalam bahasa Melayu itu ya, At-Tibyan, tulis saja At-Tibyan, At-Tibyan. Ya. At-Tibyan. An-Nawawi tulis, oke? Okay? Kalau Anda beli kitabnya yang asli berbahasa Arab, ya, cetakan yang paling bagus saya rekomendasikan yang warnanya kuning. Ya. Terbitan Darun Nafais, ya. Ada 187 halaman. Warnanya kuning, terbitan Darun Nafais. Keterangan tadi ada di halaman ke-46, paragraf pertama, baris ke-7 sampai 9. Ya. Itu 1. Kalau Anda mau sedikit lebih tebal, cari kitab namanya Siyar A'lamin Nubala, ya, jilid yang ke-4 halaman 51 sampai 53. Ya. Kita lihat misalnya. Faminhum minalladzina yakhtimuna al-Qur'ana bil-laili. Maka di antara para sahabat, tabi'in, ulama saleh, ada yang menghatamkan Quran semalam langsung khatam dalam tahajudnya. Siapa di antaranya? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada Utsman bin Affan. Ya, Utsman itu Bapak seorang pengusaha, orang hebat, sibuknya luar biasa. Ekspor impor, keluar masuk Madinah. Dalam sibuknya ahli surga dan masih punya rekening di Bank Saudi sampai hari ini. Sampai hari ini. Satu-satunya sahabat yang masih punya investasi itu Utsman bin Affan. Dulu ada satu sumur
yang dimonopoli oleh Yahudi. Setiap dapat air dari situ mesti bayar. Oleh Utsman diambil, dibeli, dibebaskan oleh Utsman. Siapa saja boleh ambil tanpa bayar.